Seperti apa sih Mbak data-datanya selama ini penggunaan kekerasan oleh polisi? Boleh kita lihat, ini ada catatan kontras. Nah, ini laporan kontras soal kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian. Ini dalam 1 tahun ya Bang, di Juli 2023 sampai Juni 2024. Ada 645 peristiwa kekerasan melibatkan anggota kepolisian. Polres menjadi institusi terbanyak, yakni 424 peristiwa, Polsek 125 peristiwa, Polda 96 peristiwa. Adapun satuan yang paling banyak dalam peristiwa kekerasan adalah Satreskrim dengan 342 peristiwa. Ini ada juga tabelnya. Ini dari jenis-jenis tindakan dalam kekerasannya ya. Ini ada penembakan, ini ada 464 kasus. Wow. Dalam setahun tuh ya? Iya, dalam 1 tahun. Berarti tiap hari nembak 1 minimal. Atau 1 peluru 1 hitungnya. Dan itu yang terdata, Bang. Ini yang terdata, betul. Iya, ini terdata oleh masyarakat sipil. Iya, masyarakat sipil. Yang tidak terdata, Unos. yang level-level polsek di pelosok sana segala macam, Iya, atau pospol. Siapa tahu kan kalau di Jakarta ini Sangat itu kan. bisa lah dipantau. Di internal polisi, aturan kita, aparat kita, polisi konteksnya kita nggak ngomongin lembaga lain yang punya senjata. Seperti apa sih aturannya, prosedur mereka sampai kemudian boleh legal menggunakan senjata api? Ya, sebenarnya diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi HAM dalam tindakan kepolisian. Ada 3 tahap. Pertama, polisi itu datang memperkenalkan diri bahwa dia adalah polisi yang sedang bertugas. Berarti pertama harus memperkenalkan diri. Betul. Petugas nih, ya, gitu. Oke. Bentuknya apapun sesuai situasi di lapangan ya. Kemudian kedua adalah dia memperingatkan, memperingatkan ancaman. Ya. Kemudian ketiga, dia memberi waktu agar orang yang diperingatkan itu mengikuti apa enggak. Oke. Begitu. Baru kemudian ketika itu tidak terjadi, baru dia boleh menembak. Itu pun tidak untuk mematikan dong, cuma Itu sekedar pun melumpuhkan kalau nggak tidak salah. untuk mematikan. Karena Perkap nomor 8 tahun 2009 itu pada dasarnya adalah penggunaan senjata api yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka untuk melindungi nyawa. Oke. Artinya bahwa kita melihat kalau tujuannya adalah melindungi nyawa, berarti tidak benar juga kalau kemudian menumpahkan nyawa walaupun itu berasal dari pihak yang mengancam. Di Perkap 1 2009, penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian diatur bahwa penggunaan senjata itu bahkan berada pada tahap paling terakhir. Oke. Last option berarti ya? Iya, last option. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dimulai dari misalnya tahap preventif. Tahap 1, kemudian kedua tahap mencegah, lalu tindakan lunak, tindakan keras, baru terakhir menggunakan senjata api. Itu pun penggunaan kekuatan seperti itu harus memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur. Prinsipnya misalnya legalitas, prinsip necesitas, dan prinsip proporsionalitas. Legalitas itu maksudnya gimana? Penggunaan kekuatan dalam hal ini misalnya konteks kita adalah senjata api, jangan sampai melanggar aturan. Melanggar aturan berarti jangan sampai melanggar SOP tadi. Kemudian necesitas. Necesitas artinya bila perlu aja. Kalau misalnya penggunaan senjata api itu tidak perlu, ya nggak perlu juga menggunakan senjata api. Betul. Prinsip terakhir proporsionalitas. Polisi saat menggunakan senjata api dia harus bisa berhitung ancaman yang datang itu sepadan atau enggak? Sepadan apa enggak dengan akibat penggunaan senjata api itu. Jika misalnya tidak sepadan, harusnya tidak boleh penggunaan senjata api. Dan kekerasan oleh aparat nggak cuma senjata api ya. Masih ada kasus besar yang menjadi utang, misalnya masih digugat oleh keluarga korban adalah kasus Kanjuruhan misalnya. Nah, itu kan membunuh sampai 100-an korban ya, kasus Kanjuruhan, dan sampai sekarang masih dituntut oleh keluarga korban untuk diterangkan dong. Iya. Dan kasus Kanjuruhan ini karena korbannya banyak dan kemudian menyita perhatian publik, ketika itu kalau nggak salah sedang berlangsung juga sidang gugatan Pak ya terhadap anggaran buat pengadaan gas air mata ya, sampai 700 miliar kalau nggak salah. Iya, anggarannya ini minta dibuka ya Bang ya. Minta dibuka oleh Polisi Masyarakat Sipil. Polisi Masyarakat Sipil terhadap Komisi Informasi Pusat ya. Nah, itu kaitannya sama Kanjuruhan tadi kan, karena ketika kasus Kanjuruhan aparat secara serampangan nembakin gas air mata bahkan ke tribun yang orang nggak ngapa-ngapain pun nembakin gas air mata gitu loh. Padahal kan gas air mata fungsinya nggak untuk orang yang damai dong. Di tribun ada ibu-ibu, anak-anak, sehingga korbannya masih seratusan. Masif itu. Gimana Mas Adi? Iya, terakhir memang masih proses di sengketa informasi itu ya Bang. Iya. Soal pengadaan gas air mata itu.
belum lama lah, itu masih berproses ya, artinya tinggal kita tunggu aja nih hasilnya apa, apakah memang nanti dibuka kepada publik itu. Apakah dokumen pengadaan di lembaga pemerintah semacam itu, katakan langsung pada ini polisi ya, itu termasuk rahasia negara? Harusnya enggak. Harusnya enggak ya? Harusnya enggak, karena mekanisme pengadaan itu kan biasanya dibuat terbuka. Bidding ya. Bidding. Ada e-procurement sekarang bahkan ya. Betul. Dan pihak-pihak yang menjadi pemenang, kemudian anggarannya berapa itu bisa diakses, itu LPSE ya, saya lupa tepatnya. Itu bisa diakses informasinya. Cuma memang kadang proses pengadaan itu sudah terjadi waktunya sudah lama, sehingga dokumentasinya rapi apa enggak, itu yang menjadi PR sebenarnya. Tapi digugat tahun anggaran 2022 apa 2023 masih baru kalau nggak salah. Masih baru kayaknya. Yang digugat oleh ICW ke KIP itu ya, Komisi Informasi Publik. Saya pengen minta masukan dari teman-teman di sini terkait eksesifnya, berlebihannya kekerasan oleh aparat polisi kita ya. Mungkin teman-teman ada masukan untuk hal ini. Mas Adi, silakan Mas Adi. Ya, emang ini menyedihkan ya. Di satu sisi kita tahu 98 yang kita harapkan gitu ya, polisi sebagai berwatak sipil gitu ya Bang ya, lepas dari TNI kan harapannya kan bisa mengayomi gitu masyarakat, tapi memang banyak kasus ya, kita tahu sendiri banyak kasus baik yang tercatat apalagi yang tidak tercatat gitu ya, kekerasan berlebihan oleh aparat baik dalam penanganan demonstrasi atau kasus-kasus seperti ini gitu ya. Isinya pengawasan Bang. Pengawasan diperketat. Pengawasan diperketat. Polisi ya. Pada polisi. Salah satu. Tapi kan ada Kompolnas. Nah itu pengawasan Kompolnas kan nggak bergigi Bang. Ibaratnya internal Kompolnas itu cuma rekomendasinya ke presiden. Ya. Ke presiden untuk ngubah kebijakan, bukannya langsung kasus per kasus. Jadi dikumpulin kasus, jadi persoalan apa kebijakannya ke presiden gitu. Untuk diambil kebijakan. Untuk ambil kebijakan. Berarti pengawasan harus ditingkatkan. Pengawasan. Dari Mas Dani, silakan Mas Dani. Kalau kita mau melihat lebih jauh dalam tentang waktu yang lebih panjang, kita bisa bilang bahwa reformasi polisi belum selesai. Reformasi di tubuh Polri belum selesai, sehingga harusnya itu menjadi komitmen serius yang ditunjukkan oleh setiap Kapolri dari setiap periode. Karena situasi yang kita lihat dari problem kepolisian hari ini, bahasanya oknum ya, tapi kejadiannya di mana-mana, sehingga memang sepertinya tubuh sipil polisi itu belum tegas. Ya mungkin kita butuh waktu. Kita butuh waktu. Hari-hari ini mungkin perwira atau polisi yang direkrut sebelum reformasi masih aktif ya, sehingga semangat militer yang mungkin pernah ada ya. Itu masih ada kencang lah istilahnya ya. Cuman ini bicara soal budaya juga Bang. Budaya itu kan biasanya diturunkan dari senior ke junior. Jadi memang reformasi di institusi Polri itu harus dilakukan secara serius. Kalau memang kita menginginkan adanya perubahan. Satu lagi mungkin yang saya soroti adalah mekanisme penjuru bicaraan problem ketika terjadi masalah di tubuh kepolisian. Kalau di kasus Sambo kemarin misalnya, kita melihat ada skenario pertama yang dibangun kemudian gagal, lalu ada skenario kedua dan ketiga dan sekian-sekiannya. Coba terus. Betul. Harusnya polisi ketika terjadi problem yang melibatkan anggotanya tidak perlu buru-buru menyampaikan statement, mengumpulkan informasi terlebih dahulu, baru kemudian menyampaikan itu ke publik, biar kemudian publik juga melihat ini informasi yang valid. Jika polisi menyampaikan informasi di awal itu tidak tepat, bahkan terkesan rekayasa ya, baru kemudian diperbaiki berikutnya, kita melihat bahwa ada problem polisi mengkomunikasikan masalah mereka meruntuhkan kepercayaan publik lah ya. Betul, itu penting juga untuk jadi sorotan polisi ya. Mungkin yang terakhir kita harus tetap memberi support lah kepada kepolisian.
dengan adanya perkembangan terbaru hari ini, di mana kita melihat ada pengakuan-pengakuan yang mungkin lebih pure ya, kita melihat polisi punya kemauan untuk berbenah dan mengakui ada persoalan di tubuh mereka. Begitu. Oke, berikutnya masukan dari Mbak Mala seperti apa untuk institusi kepolisian kita untuk lebih baik lagi ya? Maksudnya kita polisi ini milik semua rakyat Indonesia. Kita nggak bisa pungkiri, kita juga nggak bisa tanpa ada polisi sebagai pengawas kita, sebagai pelindung kita, melindungi dan mengayomi. Masukan Mbak Mala seperti apa? Harapan kita besar kepada kepolisian untuk menegakkan keadilan sesuai dengan jargonnya presisi, Bang. Presisi itu kan di belakang transparansi berkeadilan, betul Bang ya? Nah, jadi tuh cobalah transparan secara berkeadilan kepada rakyat sipil juga gitu. Toh polisi kan sipil, bukan walaupun dia paramiliter, dia sipil tetap gitu kan. Nah, itu harapan besar kita kepada pihak kepolisian untuk tidak ada rekayasa kasus gitu. Nah, itu pertama. Terus habis itu yang kedua terkait dengan brutalitas penggunaan senjata api gitu. Itu tadi juga kita udah ulas banyak banget kan data, ternyata kejadian sebelum-sebelumnya penembakan itu bukan cuma sekali dua kali tapi bahkan sampai ratusan ya tadi ya Bang ya. Betul, ratusan. Nah, jadi tuh gue tertarik dengan apa yang dibilang sama Reza Indragiri, pakar psikologi forensik gitu kan, yang udah banyak juga jadi ahli di berbagai kan sidangan. Beliau itu mengatakan, is this really rotten apple? Apakah ini benar-benar rotten apple gitu, apel busuk? Or it is actually rotten barrel itu. Gentong rusak gitu. Beneran cuman apel setitik doang yang rusak, yang lainnya ini teori oknum-oknum gitu. Atau ini udah segentong-gentongnya nih rusak nih gitu. Rusaknya gitu ya. Gue tertarik sama itu. Apakah kita nggak bisa dengan banyaknya kasus itu kita akan tetap berhenti pada oknum? Atau emang butuh sistemik secara keseluruhan di tubuh kepolisian? Berani nggak Pak Kapolri kita nih untuk melakukan perubahan itu? Dan butuh dukungan dengan kebijakan politik juga butuh dukungan politik juga gitu untuk memberantas ke sana-sana. Kalau dari kasus AKP Dadang itu memberantas sampai ke bisnis-bisnis gelap apa segala macam, itu pemasukan loh buat APBN kita, betul nggak Bang? Iya seharusnya kalau legal kan, kalau di pajak legal kan. Betul. Ya, terima kasih Mbak Mala. Tapi dari semua masukan ini, kalau saya rangkum, dan ini wacana lama yang kemudian tidak pernah dinaikkan lagi, adalah usulan untuk memasukkan polisi di bawah Kemendagri. Iya kan? Udah nggak pernah kedengaran lagi. Maksudnya kemana aja usulan itu? Karena kita berkaca pada kekuatan tentara nasional kita sudah berada di bawah Kementerian Pertahanan. Kemudian kenapa polisi tidak bisa di beberapa negara? Toh seperti itu kan? Kayak untuk mengacu tadi ke soal pengawasan, soal sifat sipilnya, termasuk terakhir tadi dari Mbak Mala soal sistemik, perlu untuk di exercise kayaknya usulan itu.